Oke, Bapak dan Ibu, pertama saya akan berbincang ini dengan Profesor Agus Rono yang merupakan guru besar ilmu hukum dari Universitas Pancasila. Pak Agus sudah ada di depan. Selamat malam Pak Agus. Baik, kita cek dulu ya Pak ya, mic-nya apakah sudah oke? Selamat malam. Baik. Oke, Pak Agus. Kalau kemudian kita lihat tadi data-data gitu, ternyata masih banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh oknum, terus kemudian dialami oleh masyarakat. Kita sebenarnya di sini pingin tahu gitu ya, apa sebenarnya, sesuai dengan tema kita malam hari ini gitu kan. Benarkah negara itu sebagai aktor utama pelanggaran HAM? Nah, kita pengen tahu apa sebenarnya definisi dari hak asasi manusia itu. Ya, dan bagaimana kemudian kita bisa mengenali apakah itu pelanggaran HAM atau bukan. Saya mungkin mulai dengan bagaimana konstruksi di dalam konsep Undang-Undang 145 pasal 1 ayat 3 bahwa di sana ada konsep tentang negara Indonesia adalah negara hukum. Salah satu unsurnya adalah unsur perlunya pelindungan kemanusiaan. Artinya perlunya ada perlindungan terhadap hak asasi manusia. Implementasi dari itu di dalam seperti tadi diuraikan di dalam deklarasi human rights, kemudian kita juga sudah mengundangkan beberapa undang-undang yang terkait dengan itu. Definisi di dalam Undang-Undang 39 dan juga Undang-Undang 26 yang saya kira itu menjadi acuan kita. Undang-Undang 39 dikatakan di dalam kaitannya dengan pelanggaran hak asasi manusia itu tidak hanya dilakukan oleh negara dalam hal ini state ya actor, tapi juga non state actor. Tapi karena proses lebih banyak dilakukan oleh state actor, maka ini mungkin bisa saja dilakukan terkait dengan pelanggaran beberapa hal. Yang pertama adalah pelanggaran yang kita kenal dengan pelanggaran berkaitan dengan aspek atau ruang lingkup civil and political right. Kemudian yang kedua juga ada yang berkaitan dengan pelanggaran hak-hak ekonomi, hak sosial, dan hak budaya. Termasuk di antara yang paling banyak kalau tadi data-data yang disampaikan itu adalah pelanggaran terkait dengan proses hukum yang terjadi, dan itu kalau kita perhatikan itu jumlahnya cukup signifikan. Baik itu dilakukan oleh aparat penegak hukum, ya, oknum, tentu saya katakan oknum aparat penegak hukum. Saya yakin tidak mungkin penegak hukum ingin melakukan suatu pelanggaran hukum. Yang terjadi adalah masih banyak. Nah, saya kira data-data yang tidak bisa kita pungkiri. Secara kuantitatif tadi juga sudah disampaikan, baik dari Propam, kemudian dari Ombudsman, kemudian dari Komnas HAM sendiri. Saya kira ini merupakan ruang lingkup bahasan yang memang perlu kita lakukan dan perlu kemudian kita cari solusinya bersama dalam kerangka untuk Indonesia lebih baik lagi. Yaitu kita harus menjadi satu solusi ya dari proses banyaknya persoalan-persoalan keadilan di Indonesia ini. Saya kira demikian. Baik Prof. Prof tadi kan sudah diklasifikasi gitu ya, pelanggaran-pelanggaran yang kemudian sudah ditemukan gitu atau dihimpun oleh pertama Ombudsman, kemudian Komnas HAM, juga dari Div Propam Polri gitu ya. Kita masih pengen tahu gitu, apakah sebenarnya pelanggaran-pelanggaran itu bisa dikategorikan ya sebagai pelanggaran HAM? Mohon penegasan ya Prof. Ya, bisa dikualifikasi sebagai satu pelanggaran HAM. Jadi jangan kemudian orang selalu mengatakan bahwa yang namanya pelanggaran HAM itu pelanggaran berat HAM sebagaimana yang didefinisikan dalam Statuta Roma. Itu sesuatu yang keliru. Jadi pelanggaran yang berkaitan dengan proses penegakan hukum pun itu dikualifikasi sebagai suatu pelanggaran HAM. Baik, artinya bukan kemudian pelanggaran yang besar sekali yang tadi disampaikan seperti Statuta Roma gitu, tapi juga hal-hal yang menyangkut kehidupan masyarakat juga bisa kalau memenuhi persyaratan-persyaratannya begitu. Ya, betul. Jadi kalau pelanggaran berat HAM itu di dalam Statuta Roma itu kan ada 3 klasifikasi, tapi kita mengadopsi 2 hal saja. Kaitannya dengan kejahatan terhadap kemanusiaan dan kemudian kaitannya dengan genosida. Itu yang diadopsi di dalam undang-undang kita. Tapi sebenarnya ada 3, ada war crime itu kan termasuk dalam kejahatan yang masuk dalam kualifikasi kejahatan yang luar biasa begitu ya, yang ini kejahatan pelanggaran HAM berat. Saya baru 2 hari itu ke Papua dan itu saya kira itu fakta nyata, bukti nyata itu merupakan satu adanya pelanggaran ya, pelanggaran dalam proses penegakan hukum ya yang dilakukan oleh oknum. Saya katakan oleh oknum ya di satu institusi kepolisian yang ada di sana, dan ini menjadi hal yang kemudian akhirnya dilakukan proses banyak sekali pra peradilan
Nah, itulah yang kemudian banyak sekali kasus-kasus yang dilakukan proses penyidikan yang tidak sesuai dengan prosedur. Ini pun juga masuk dalam kualifikasi pelanggaran HAM yang tadi saya sampaikan. Baik, Prof. Luar biasa, sangat mencerahkan, artinya banyak sekali ya masih pelanggaran-pelanggaran yang terjadi.